Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan masuk sedikit tapi tidak seperti biasa, tidak akan panjang-panjang. Jadi hari ini terkait dengan bincang-bincang kehidupan ya, sahabat-sahabat. Nanti boleh diskusi. Tentu Al-Quran itu kan hujah, jadi akan berbeda antara kita baca sendiri dengan dibacakan oleh Allah ya. Nah, biasanya akan lebih yakin, lebih bisa melihat kebenaran Al-Quran jika memang Al-Quran kemudian sudah kita terapkan dalam kehidupan, dan kemudian di saat kita menghadapi gelar itu betul-betul sebagaimana yang Allah janjikan di Al-Quran gitu ya, banyak mukjizat di lapangan gitu. Nah, kita akan mulai, kita lihat sebentar Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, tentang Allah, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah gitu. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, gitu ya. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi di sini kebenarannya yarsyudun, ya, dari ar-rasyid, ya. Ar-rasyid asma Allah, ya, yang maha pandai, yang maha cerdas, gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang disebut di bumi ini itu banyak ayat Allah, banyak tanda-tanda Allah, banyak penunjuk jalan gitu. Hanya yang bisa membacanya orang yang Allah kasih kepandaian atau akal untuk membaca itu. Kalau seandainya semua orang yang berakal, yang tidak berakal, yang beriman, yang tidak beriman bisa membaca petunjuk jalan, maka jadi tidak ada spesialnya gitu ya. Kebanyakan manusia itu membaca gelar kehidupan hanya terhijab oleh peristiwanya gitu. Bahwa di balik peristiwa tersebut, di balik ujian kehidupan, di balik takdir kehidupan, ada signal, ada tanda-tanda yang jelas di mana Allah kemudian seakan-akan berbicara kepada kita ya, dari balik tabir. Itu hanya orang yang kemudian Allah berikan, Allah aktifkan akalnya yang bisa membaca itu. Jadi di sini agar mereka memperoleh, ya kan, yarsyudun ya, petunjuk atau tadi kebenaran ya. Jadi diberi akal yang bisa membaca semua tanda yang Allah kasih. Jadi dalam menghadapi berbagai gelar kehidupan, ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kasih cara untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian dia tinggal tasbih aja, mengalir sesuai apa yang Allah tunjuki. Gitu. Nah, masalahnya akan selesai gitu kan, karena Allah yang angkat, Allah yang tolong, Allah yang bantu gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan dihadirkan ujian dan masalah itu bukan demi ujian atau masalahnya sendiri, tapi agar ya manusia kemudian ya itu tadi memperoleh pengajaran. Ya. Agar bisa memperoleh pengajaran, maka harus hidup akalnya. Agar akalnya harus hidup, dia harus menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah itu artinya tidak menduakan Allah dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita kan ya tadi banyak menyeru kepada yang selain Allah gitu. Atau kalau menyeru kepada Allah pun dengan keyakinan yang ya dengan keraguan gitu kan. Nah, makanya tadi Allah mengatakan bahwa aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Tapi seringkali orang berdoa itu nggak mudah ya, karena berdoa itu kalau hanya secara lisan, ya mungkin orang bisa ya. Tapi kan doa itu sebenarnya permintaan yang diikuti oleh hati yang berharap gitu. Jadi kalau hanya kita sekedar minta tapi tidak diikuti oleh rasa kebutuhan, pengharapan kepada Allah gitu ya,
harap dan cemas begitu kan ya, itu agak sulit gitu. Makanya biasanya hal itu hanya bisa terjadi ketika orang dalam kefakiran yang sangat. Jadi sudah ke sana ke sini menghadapi ujian kehidupan, problemnya, udah minta tolong kepada yang selain Allah semuanya gagal. Nah, ujungnya akhirnya mau ke siapa lagi? Ya, akhirnya baru minta kepada Allah dengan sepenuh hati. Gitu. Nah, sebenarnya tidak harus begitu. Ya, sebenarnya kalau dari awal orang itu tadi ya berdoanya kepada Allah, urusan itu lebih cepat selesainya gitu. Jadi adabnya begitu, ketika kita ditimpa problem, persoalan yang kita sendiri bingung, kita mohon kepada Allah. Ya, mohon pertolongan melalui sabar dan sholat. Ya, mohon petunjuk Allah bagaimana caranya untuk bisa menghadapi ujian ini dan diberikan hati yang kemudian ridho ya, karena ini pasti ada kebaikan di baliknya. Barulah dari situ kemudian nanti tiba-tiba ketika dia berusaha bergerak, ya, ada pertolongan dari macam-macam ya, dari makhluk, dari manusia, ya, dari ya segala arah ya. Tapi itu dia tidak bergantung kepada arah itu ya, tapi hanya ke Allah aja gitu. Karena Allah yang menggerakkan nanti, ya, lewat mana pertolongan itu. Dan kalau beda dengan yang pertama, ketika kita mengandalkan manusia, kita itu berharap kepada manusia. Jadi kalau nggak ditolong kita kecewa. Tapi kalau tadi kita sudah mohonnya hanya ke Allah, kemudian kita ikhtiar bergerak, ketika kita katakan tidak memperoleh pertolongan dari orang-orang yang kita harapkan, kita nggak kecewa gitu. Ya kita sekedar ngecek aja. Ya. Dan kita terus mencari dari arah mana nih Allah akan memberikan, tapi yakin pasti akan diberi jalan keluar gitu kan. Nah, hal seperti itu akan sangat membedakan, sahabat-sahabat. Nah, jadi kita lihat di Al-Baqarah ayat 185-nya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, gitu. Jadi kemudahan itu jika mengikuti petunjuk. Makanya ada ayat, kami turunkan kalian ke bumi, begitu ya. Nah, barang siapa yang kemudian menerima ya atau mengikuti petunjukku, maka tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan baginya. Jadi kita memang disafilin itu dilempar ke tempat yang jauh ya. Dari Allah itu ya, kita turun ke bumi ini dalam kegelapan lah begitu ya. Nah, tapi Allah memberikan Al-Quran ya, dan memberikan sunnah nabinya gitu. Ya, kita tinggal mengikuti itu gitu. Nah, barang siapa yang mengikuti, maka itu tadi akan Allah mudahkan ya segala sesuatunya gitu. Tapi kan jarang ya orang yang kemudian mengikuti Al-Quran. Lebih banyak mengikuti akalnya, ketakutannya, instingnya ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian di Asyar ayat Quran surat 94 ya, ayat 5 dan 6, maka beserta kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Diulang oleh Allah 2 kali, dipertegas. Jadi bukan kemudahan itu ada di balik kesulitan. Jadi yang dimaksud itu bukan kita ngerjainnya gampang. Ya, jadi di sini disebut di balik beserta kesulitan ada kemudahan. Justru Allah seringkali menguji kita dengan berbagai kesulitan. Nah, ketika kemudian kita tidak mampu ya untuk menyelesaikan kesulitan itu karena daya kita terbatas, kita tawakal pada Allah, mohon pertolongan Allah. Dan sisa yang kurangnya Allah yang mencukupi. Ternyata urusan yang sulit itu banyak sekali kemudahannya. Nah, ketika prinsip itu mampu kita pahami, dalam menghadapi semua gelar kehidupan sama aja. Mau urusan rumah tangga, mau urusan ekonomi, mau urusan, ya semualah ya. Jadi, enaknya itu kalau menggunakan Al-Quran, persoalannya banyak, kuncinya cuma satu, takwa dan tawakal gitu. Masalah anak, masalah pasangan, masalah ekonomi, masalah persoalan dengan orang lain gitu ya. Segala sesuatu
ya meskipun banyak ya gelar atau bentuk gelar ujiannya, prinsipnya sama. Ya, tawakal kepada Allah gitu. Tentu dengan tawakal yang sebenar-benar tawakal gitu kan. Nah, kita lihat di At-Tolak ayat 4-nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi semua urusan itu akan mudah. Mudah itu bukan berarti dengan sombong, gampang yang ini saya bisa kerjakan, bukan. Tapi ketika menghadapi segala problem, ada yang kita sudah punya pengalaman diuji dengan hal yang sama lagi, ada yang ujian-ujian baru yang kita belum ngerti ya SOP-nya, caranya gimana nih menghadapinya ya. Kita sering ya menghadapi hal-hal yang kita sendiri bingung ya. Ini harus seperti apa nih? Belum punya pengalaman nih kita ya. Ya, kalaupun nanya ke orang, orang bisa belum tentu tepat ya. Dia nyampaikan berdasarkan pengalamannya masing-masing gitu kan ya. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an tuh ada kunci-kuncinya gitu. Nah, jadi barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah menjadikan mudah ya, kemudahan bagi urusannya. Nah, jadi tadi urusan yang sulit itu dia mohon pertolongan Allah, kemudian dia kerjakan sesuai yang dia mampu saja, sambil tadi harus berdoa kepada Allah ya. Dan dia bisa melihat tuh, oh kayaknya harus begini gitu ya. Dia bisa membedakan antara dorongan emosi, hawa nafsu. Biasanya runyam urusan tuh karena orang ngikuti hawa nafsu. Ya. Harusnya bersabar dulu, tapi karena nggak tahan, ada masalah, dia nggak sabar, alih-alih masalah itu selesai, malah tambah besar gitu. Dalam segala hal gitu. Itu seperti itu sahabat-sahabat. Dan cara bersabar itu Allah yang ngajari. Jadi dalam setiap keadaan, bentuk sabar itu akan berbeda. Sabar dalam peperangan beda dengan sabar menuntut ilmu, beda dengan sabar ketika dicemooh orang gitu ya, dicemooh orang. Sabar dalam peperangan itu artinya tidak meninggalkan barisan, tidak kalah oleh rasa takut sehingga mengikuti rasa takut itu kabur, nggak boleh. Ya, Bismillahi tawakaltu gitu kan ya. Kita tetap harus ada di situ. Sama dengan tawakal ketika musibah datang kan. Kita diuji dengan COVID aja udah kocar-kacir tawakalnya kan. Kaidahnya itu sudah jelas ya. Jika kita sedang datang menuju satu kota, di sana ada wabah, ada ada wabah penyakit, maka hindari. Tapi kalau kita ada di di dalam satu kota, kemudian kota itu dihinggapi wabah, tenang aja, diam di situ gitu, jangan kemana-mana gitu kan ya. Itu seperti itu tawakalnya gitu. Nah, kita aja bolak-balik gitu, kebalik-balik gitu ya. Kadang nantang. Ya, ada wabah ya sudah bismillah aja, udah nggak akan kena kalau Allah nggak izinkan datang ke situ ya. Atau tadi dengan menggunakan keyakinan yang ya mungkin sedikit keliru ya, datang membahayakan orang lain gitu. Padahal kan ketentuannya ya sudah ada ya, Allah sudah ajarkan gitu. Jadi akhirnya agama Islam seperti nggak rasional gitu ya. Padahal ya kalau ada wabah di satu tempat, kita mau ke sana, belum sampai ke tempat itu, maka kita disuruh untuk menghindar, itu tawakalnya. Tapi kalau kita ada di dalam kota yang terkena wabah, diam saja di situ, gitu ya. Jangan kemana-mana, gitu. Jadi itu ada ketentuan ya. Jangan takut artinya gitu. Tidak akan orang mati karena wabah, itu semua ada ajalnya. Itu hanya pintu ya. Allah sudah atur siapa yang kemudian meninggalnya karena wabah gitu. Ada janji pula orang yang beriman meninggal karena wabah dengan sabar gitu ya. Menerima dengan ikhlas apa yang Allah timpakan kepada dia, maka itu syuhada gitu ya. Dan itu nggak mudah kan jadi syuhada itu. Nah, tapi kan biasanya orang menyalahkan Tuhan atau tadilah ya ya banyak lah ya pola orang bergerak itu hatinya gitu. Nah, itu kan sulit ya, untuk hati yang lurus itu sulit. Nah, jadi di Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, karena kita fokusnya akan bincang-bincang. Di Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 146,
akan aku palingkan dari tanda-tanda ya kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda, mereka tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka lihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kepada kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Yaitu tadi, karena hatinya tertutup, lalai, tidak bisa melihat tanda-tanda, mengikuti hawa nafsu, ya. Akhirnya mereka memilih jalan yang menurut mereka baik, ya. Padahal itu di Al-Quran nggak baik gitu ya. Jadi kalau petunjuk itu justru rambu-rambu harus berhati-hati ya. Banyak di dunia ini hal-hal yang tampak benar, yang tampak baik padahal bahaya gitu kan. Gitu. Tapi banyak hal-hal yang tampak buruk padahal di situ banyak mengandung kebaikan gitu. Nah, jadi Al-Qur'an adalah kitab yang menyelisihi hawa nafsu. Dengan membaca Al-Qur'an, kita sebenarnya sedang Allah ajari ya tentang menyelisihi hawa nafsu kita sendiri. Yaitu caranya dengan berserah diri, mengikuti yang dari Allah. Yang kita rasakan, yang kita pikirkan, itu belum tentu benar karena ilmu kita terbatas. Di dalam menghadapi setiap kasus, reaksi awal kita harus ukur dulu. Apakah reaksi awal saya ini sesuai dengan yang Allah kehendaki? Ya? Ataukah reaksi awal saya ini mengikuti hawa nafsu dan nasihatnya syaiton gitu ya. Nah, kalau syaiton kan senangnya kita terburu-buru apa-apa langsung saja ya ambil kesimpulan, langsung menghakimi ya. Nah, sementara kalau dari sisi Allah hikmah-hikmah itu bisa diperoleh jika orangnya bisa bersabar ya. Nanti Allah yang akan jelaskan satu-satu gitu. Jadi pengajaran ada di balik ujian, yang dimana di balik ujian itu kita akan memperoleh banyak harta karun sebenarnya ya. Dan kemudian kehidupan kita akan jauh lebih mudah karena pengalaman dalam mengikuti petunjuk itu akan membangun diri kita terbiasa ya untuk menyelisihi hawa nafsu dan dorongan yang kurang hak dari diri kita ataupun dari nasihat orang-orang yang tidak mengetahui kan. Karena di Al-Quran kan gitu, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kalau mengikuti contoh kebanyakan orang, hidupnya ya sama kayak kebanyakan orang. Susah di dunianya. Banyak sedihnya, banyak bingungnya, banyak, ya tadi ya, kalau problem semua menghadapi, tapi yang sedih, yang mengeluh, yang merasa selalu berat dengan persoalan itu terhijab oleh masalahnya gitu. Padahal sebenarnya di balik masalah itu ada karunia yang besar gitu ya, kalau saja kita bisa melihat di balik masalah gitu. Ya demikian sahabat-sahabat, jadi sebagai pengantar sisanya mungkin kita akan coba diskusi, jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bincang-bincang ya, atau ada kesulitan kita bisa sharing pengalaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dua hal. Ya. Saya ini sebenarnya begini kan, kadang-kadang kalau ingin mengerjakan sesuatu itu, saya merasa kadang-kadang rasanya tidak sabaran. Itu rasanya ingin cepat selesai. Pertanyaannya, itu bagaimana membedakan antara yang namanya sabar dengan tidak berbuat apa-apa? Ya. Karena kadang-kadang begini, kalau ingin melakukan sesuatu, orang ngomong, ya sabar, semua akan ada waktunya. Ya. Nah, bagaimana menyikapi kalimat-kalimat itu dengan kata sabar itu? Apakah saya harus diam menunggu? Bagaimana
caranya membaca kapan tiba saatnya yang dimaksud, diam begitu atau bagaimana, itu Ya, satu membedakan dengan sabar dengan diam. ya, Kemudian yang kedua, kadang juga saya sulit membedakan antara terburu-buru dengan cepat. Karena tuntutan hari ini kadang jadi problem ini. ya, Kita dituntut untuk berbuat banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga kalau itu disikapi dengan cara yang lamban atau apa, kadang-kadang kesulitan sendiri. Nah, tapi kita sering terjebak dengan itu tadi, keterburu-buruan. ya. Nah, apa bedanya terburu-buru dengan cepat? Mungkin ada sedikit yang bisa dilihat untuk membedakan itu. Itu Ya. aja kan, dua hal itu. Terima Alhamdulillah. kasih. Baik, Pak Mus. Alhamdulillah. Jadi saya coba jawab ya berdasarkan pengalaman juga. Jadi memang gini, menyelesaikan sebuah urusan itu nggak mudah, kita harus berlatih ya. Kecepatan itu, kalau tadi antara sabar itu, yang dilihat itu outputnya Pak Mus. Ya, biasanya gini, kalau kita misalkan menyelesaikan sesuatu dengan sabar tuh, sabar itu kan, maksudnya sabar itu kan tidak cepat, tidak lambat ya, tapi sesuai dengan waktunya gitu, sabar itu. Jadi outputnya gini, kalau kita mengerjakan sebuah urusan itu menggunakan, jadi gini, la haula wala quwata illa billah itu artinya kita menyertakan Allah di dalamnya, Allah yang atur. Ya, seringkali perfeksionis dari seseorang itu banyak tercampur hawa nafsu. Ya, kita ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat, pokoknya kalau udah tuntas itu selesai. Ya, saya nggak mau ditunda-tunda, pokoknya harus selesai. Sama dengan misalnya kita mau minta maaf sama orang, ini diterapkan dalam semua kasus ya. Kita mau nasihati keluarga, orang dekat kita ingin cepat mereka itu jadi baik gitu kan ya. Nah, kita nggak pernah berusaha memahami apa yang mereka hadapi di dalam dirinya. Ya, bahkan mungkin kita juga dulu ngalami hal yang sama gitu ya. Kita sendiri nggak ngerti kenapa kita bisa hijrah secara bertahap. Mungkin kita adalah orang yang keras, yang kalau dikasih tahu itu selalu melawan saja begitu kan ya. Tapi dalam satu waktu ada kehendak ingin bertaubat, ingin baik, itu ada sesuatu yang pasti pertolongan Allah gitu. Ya kan? Nah, kita ingin replika proses itu kepada orang lain gitu misalkan ya. Padahal Allah hanya memberi tanggung jawab kepada kita untuk menyampaikan sebaik-baiknya. Ya, sambil kita mendoakan agar orang itu kemudian Allah berikan iman, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah gitu kan ya. Jadi bahkan mengajak orang pun watawasau bil haq watawasau bis sabar, harus bersabar ya kan. Dalam menyelesaikan sebuah urusan pun sama. Memang greget gitu bagi orang yang kerja itu tuntas dalam banyak hal, juga seringkali terjungkir tuh dalam menerapkan prinsip ini ya. Bagi yang malas sering nunda-nunda itu jadi dijadikan alasan. Wah, saya mah nanti gimana kalau sudah ada saatnya Allah bantu ya pasti mudah. Padahal dia nggak berusaha. Di satu sisi lain ada orang yang memang punya karakter yang kalau bekerja itu pengennya langsung tuntas gitu, karena nggak mau diundur-undur gitu kan. Tapi banyak urusan itu juga harus dilihat. Ada urusan yang memang bisa segera dituntaskan. Ada urusan yang memang Allah ulur. Ini tuh urusan tuh ada yang bisa selesai dalam 1 hari. Ya, ini jenis urusan ya. Jadi kita harus memahami jenis urusan yang Allah berikan. Urusan tuh ada yang bisa selesai dalam hari, hitungan hari, ada yang dalam hitungan minggu, ada yang dalam hitungan bulan, ada yang hitungan tahunan. Nah, kita nggak boleh salah menerapkan SOP, padahal Allah ngasih satu urusan yang memang itu diselesaikan secara bertahap dalam periode waktu tahunan gitu ya. Nah, bertahap kita harus membangun tuh upaya ke arah sana sesuai perencanaan Allah gitu. Ya, kan kalau Allah mau semuanya instan ya kun fayakun. Ya, Rasulullah semua dimenangkan aja, semua dijadikan beriman, tapi Rasulullah pun harus menghadapi berbagai pertentangan, kesabaran kan. Banyak tuh.
Nah, jadi misal sama dengan gini, kita ingin islah kepada orang, ya kan? Kita nih punya kesadaran, kita pengen segera islah, ya sudahlah, selama ini mungkin ada persoalan dengan beberapa orang, dengan saudara. Nah, kita bisa bisa menghapuslah rasa dendam di hati kan? Jadi artinya kita ingin menuntaskan hutang-hutang kita, persoalan kita, kalau suatu ketika meninggal, supaya tenang gitu kan. Ternyata waktu kita minta maaf ke beberapa orang, ada orang yang susah memaafkan. Akhirnya kita buru-buru kan, terus kita, ayo dong kamu maafin saya, ayo dong maafin saya gitu kan. Malah kemudian sambil minta maaf, sambil ngasih nasihat, oh kamu kalau tidak memaafkan nanti begini. Wah ini minta maafnya maksa ya supaya orang maafin kita kan. Nggak bisa seperti itu kan kenyataannya. Ya, akhirnya kita bisa minta maaf, orang menolak permintaan maaf kita tetap berlaku baik, kita biarkan dulu dia menghadapi proses internalnya dia, ya kita tetap menunjukkan sikap yang baik ke dia tanpa memaksakan. Tiba-tiba satu ketika dia dalam masalah, hanya kita yang bisa bantu, Pak Mus. Itu yang kadang-kadang Allah ngasih jalan seperti itu, gitu ya. Kita mau minta maaf susah, akhirnya karena kita ya mohon ke Allah ingin diislahkan semua persoalan kita. Tiba-tiba dia ngadapi satu masalah yang pas kita yang bisa bantunya gitu. Akhirnya kita bantu, ya otomatis lah dia maafin. Malah dia merasa malu karena selama ini dia, kok tiba-tiba jadi islah sama orang itu. Tapi Allah kasih pintunya. Nah, padahal kemarin udah ngirim proposal, ngirim hadiah, gak ditolak terus gitu kan. Nah jadi tadi bicara tentang hawa nafsu itu memang nggak mudah. Ya, kita harus lihat, jadi gini, outputnya yang saya maksud gini, kalau urusan selesai dalam waktu secepat-cepatnya, tapi cederanya banyak, gitu ya, artinya kita menggunakan kekuatan kita dan tidak menggunakan ritmenya Allah. Ya kalau kita menyelesaikan satu masalah tuh, kalau kita tahu pace kecepatannya, tengah jalan mentok, mohon lagi ke Allah, bersabar, disuruh manuver ke sini. Outputnya itu semuanya itu clear. Selesainya itu, ya itu tadi. Misalkan outputnya bagus, tapi timnya cedera, Pak Mus. Ya kalau kita teamwork kan gitu. Pokoknya ini harus segera, harus ini. Timnya semua tertekan gitu. Udah selesai, timnya mengatakan, saya nggak mau lagi kerja sama orang itu. Stres kalau kerja sama orang itu kan. Tapi kalau dia menggunakan kesabaran, itu dia akan mentransformasi tim itu. Ya kan? Jadi outputnya tercapai, tapi orang-orang yang di sekitarnya dia itu kemudian semuanya tertransformasi, ya melihat satu sistem kerja yang enak, bahkan mereka banyak juga bisa saling sharing gitu ya, bisa saling apa ya, seperti grup terapi gitu. Gitu kan. Nah, jadi yang dilihat kalau kita mengikuti ritme yang Allah tunjukkan, itu outputnya itu akan sangat baik gitu. Ya, tidak ada trauma di dalam proses itu gitu. Tapi kalau kita memaksakan, biasanya suka ada ledakan. Meskipun outputnya tercapai, ada aja tuh problem-problem di antara keinginan kita untuk segera menyelesaikan urusan itu gitu. Ya, memang selesai sih outputnya. Misalnya, selesai sih bagi warisnya, cepet. Tapi setelah itu, semua tidak mau lagi bersaudara. Kan banyak. Pokoknya harus segera nih, baru meninggal nih, orang tua kita harus dibagi. Oh, nggak setuju. Oh, pokoknya harus pakai hukum Allah, harus bagi gini-gini. Kalau tidak, kamu itu berdosa, kamu segala macam lah ya. Akhirnya orang gerah karena capek, udah bagi aja, setelah itu kita hidup masing-masing, nggak mau kenal lagi. Gitu. Alam syaitannya senang kan, memang hukum warisnya langsung dibagi, sempurna, cepat. Tapi hatinya, orang malas sama orang yang kemudian menggunakan dalil agama, tapi seperti itu ya ke saudara sendiri, misalkan ya. Tapi ada orang yang warisnya belum bisa dibagi sekarang, tapi kita silaturahmi tetap, saling tolong-menolong, sambil sharing ilmu, sampai level ilmunya sama semua. Baru semuanya dengan penuh kesadaran, ayolah kita bagi sesuai hukum Allah, agar kita ini diberkahi ke depannya kan.
Jadi kita nggak pusing karena nilai harta waris itu pun tidak akan cukup kalau kita jadikan andalan untuk kehidupan kita ya. Tapi justru di balik ketakwaan kita, membagi dengan baik, tolong menolong kita, kasih sayang kita, ini yang akan membuka rezekinya. Tapi untuk sampai ke arah situ kan butuh, bisa jadi tadi kompromi, jadi hartanya nggak segera dibagi, tapi mereka mencapai kesatuan hati dengan ilmu yang sama dulu, Pak Mus. Bisa begitu tuh Allah ngujinya. Nah, jadi memang nggak mudah, Pak. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa ya Pak Mus ya? Antara cepat dengan terburu-buru. Ya, cepat dan terburu-buru. Jadi cepat dan terburu-buru itu eh, kan prinsip kalau diajari Allah itu tidak dalam satu kecepatan. Allah yang ngajari itu. Yang ini harus pelan, yang ini harus cepat, yang ini harus ngebut. Itu Allah yang ngasih tahu tuh Pak Mus. Jadi kalau dikasih tadi kecerdasan akal ya, Rashid ya, diajari oleh Allah, itu akan mengetahui pace-nya. Jadi tidak single speed orang beriman itu. Begitu urusan yang ini ngebut, cek 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 cek, selesai. Yang ini pelan. Dia tahu ritme dalam menghadapi berbagai persoalan itu tidak diselesaikan dalam single speed. Makanya kenapa itu disebut adil. Ya kan? Adil itu kan menghadapi segala sesuatu sesuai ya. Gitu kan ya. Jadi nah, makanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mengajari. Jadi adil itu nggak akan mungkin bisa kecuali Allah yang ajari. Jadi mana urusan yang harus segera dituntaskan, mana urusan yang harus kita sedikit bersabar begitu. Jadi antara cepat dan terburu-buru, kalau terburu-buru itu syaiton pasti. Ya tadi itu ya, ada greget kita itu pengen cepat-cepat menyelesaikan, tapi dampaknya dengan keterburu-buruan tadi, itu biasanya ada hal-hal yang nanti Allah akan lihatkan juga. Jadi cara kita belajar kalau kita menyelesaikan satu urusan dan kita yang mengatur iramanya ternyata tercampur hawa nafsu terburu-buru, lihat selesai urusan itu selesai, ada dampak apa saja. Nah kalau ada dampak-dampak tertentu itu jadi bahan evaluasi. Jadi jangan-jangan ketika kemarin menggerakkan urusan itu ada ketidaksabaran juga dari sisi saya gitu kan ya. Tapi kalau dia cepat dalam artian tadi mengikuti angin lah gitu ya kalau Nabi Sulaiman itu ya. Jadi mengendarai angin itu perjalanan pagi hari itu sama dengan perjalanan 1 bulan kalau pakai angin itu. Gitu. Jadi seringkali kita dalam menghadapi satu urusan kemudian kita Allah ilhami cara bergeraknya. Cara menyelesaikannya dari sini dulu, bertahapnya dari sini dulu. Tiba-tiba cepat sekali. Dan itu urusan yang susah, yang orang butuh menyelesaikan itu mungkin bulanan, kita hanya nggak nyampe seminggu selesai. Karena ngikuti tadi itu angin itu di situ. Karena kita bertasbih, mengikuti pengajaran Allah gitu ya. Ya gitu Pak Mus. Jadi memang harus diuji di lapangan tuh cara untuk fine tuningnya itu yang sulitnya itu memang harus di lapangan ya. Tapi prinsipnya kalau kita menyertakan Allah, satu, dia nggak akan single speed. Kapan harus cepat, kapan harus lambat. Ketika kita terburu-buru, tergesa-gesa, biasanya juga ada signal di lapangan. Segala sesuatu itu butuh tahapan gitu. Nah kira-kira gitu Pak Mus. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan yang masuk ya, yang langsung DM. Sebelum ini ada 2 pertanyaan, satu Teh Lita, yang satu lagi ke DM. Indra bantu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, apa yang perlu dilakukan jika berada pada masa di mana hidup terasa membosankan, membingungkan, dan kosong? Secara teori ada kesadaran untuk sabar, bersyukur, menerima, dan berusaha dijalankan semampunya. Misal bersyukur atas hal-hal yang baik saat ini, seperti alhamdulillah, misalkan contoh finansial tercukupi. Menerima semua fase ketidaknyamanan, dan seterusnya. Namun kadang air mata keluar entah karena apa. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, jadi pertanyaannya tadi terkait menghadapi hidup yang membosankan gitu, Ndra? Betul. Jadi ketika di masa berada pada masa di mana hidup terasa membosankan, membingungkan, dan kosong gitu. Ya, ya memang yang membuat hidup
akan semangat itu menemukan makna dan misi ya. Ya, kalau orang nggak menemukan makna dan misi, tentu akan sampai ke titik tertentu di mana dia hilang motivasi gitu. Jadi banyak orang sukses yang bunuh diri lah. Banyak orang sukses yang punya harta, punya karir yang baik, tapi dia terus mungkin mencari kebahagiaan ya. Dia mencari satu kepuasan diri yang seakan-akan semua batas itu sudah dia capai. Kemudian dia mempertanyakan apalagi hidup itu ya, gitu kan ya. Jadi semangat berjuang untuk meraih sesuatu itu memang mempertahankan orang untuk bisa terus termotivate gitu. Nah, tapi ketika ada orang yang tadi mungkin banyak kemudahan yang Allah berikan, karirnya, kehidupannya, nah seringkali kehilangan motivasi karena terus ini ngapain lagi ya? Gitu. Kayaknya semuanya sudah dilakukan, ditempuh gitu. Nah, memang sebenarnya kalau di sana itu orang kan bekerja tanpa visi itu akan sulit gitu. Jadi bekerja tanpa visi itu terlepas dari dia kemudian masih struggle, kehidupannya masih banyak kekurangan, ataupun ketika dia sudah banyak kecukupan, visi itu akan membuat dia untuk bisa terus berjalan gitu. Nah, visi itu kan sesuatu yang jauh menjadi orientasi dan kita berusaha ke arah sana gitu. Nah, kalau kita kan visinya itu kan Al-Quran. Jadi bahwa sebenarnya hidup di dunia itu sebentar. Ya, jadi kalau seandainya tadi ada motivasi yang hilang, itu visi yang harus ditambah. Gitu. Jadi kayak misalkan sekarang, bahwa hidup kita itu tidak selamanya di dunia, gitu kan ya. Tapi kehidupan kita setelah di dunia ini akan selamanya, gitu. Dan kualitas kehidupan yang kita akan terima setelah dunia ini, itu tergantung dengan apa yang kita perbuat hari ini gitu. Nah, tentu tadi di Al-Quran kan semua kelebihan orang harus mencari amal solehnya gitu. Nah, dengan amal soleh itu sebenarnya yang namanya amal soleh itu amal yang terkonek dengan Allah, amal yang spesifik bagi setiap orang yang dia disesuaikan dengan apa-apa yang Allah mampukan dia untuk melakukan. Gitu. Jadi amal soleh itu sebenarnya di balik amal soleh yang tepat itu akan ada sumber motivasi sebenarnya. Orang akan kalau amal soleh yang spesifik itu akan mengeluarkan satu khazanah dari diri dia yang kemudian dia itu menjadi punya manfaat dan punya nilai di dunia ini gitu. Yang kemudian banyak orang yang ternyata butuh karunia yang Allah berikan kepada diri orang itu. Gitu. Nah, sehingga dengan karunia itu dia menjadi punya misi untuk menolong orang lain sesuai apa yang Allah mudahkan. Gitu. Nah, jadi saya seringkali misalkan melihat, dan biasanya nggak akan jauh-jauh dari problem kehidupan ya. Jadi misalkan ada orang yang tadinya kehidupannya itu, atau ginilah, jangan jauh-jauh kayak Mike Tyson lah misalkan ya. Mike Tyson ataupun siapapun lah yang punya, yang kita kenal ya, figur-figur. Atau kalau dulu Muhammad Ali ya, petinju ya. Itu kan punya misi bukan hanya bukan hanya tinju, tapi melalui sarana tinju itu dia berdakwah ya. Dengan semua kehidupannya yang jatuh bangunnya, hari ini punya satu misi gitu. Jadi semua problem yang pernah dia hadapi pada dirinya sendiri itu hari ini menjadi produk dia menolong orang lain ya yang mengalami problem yang sama. Misalkan ada orang yang tadinya itu terjebak oleh drugs gitu. Tapi kemudian dia berhasil keluar melalui satu aktivitas yang positif, akhirnya hari ini dia menjadi pendamping dari orang-orang yang sedang mengalami persoalan dengan drugs gitu, dengan obat-obatan ya. Nah, ketika mengatasi rasa ketergantungan tadi, biasanya dengan kekecewaan hidup dan sebagainya orang lari lagi kepada
bentuk pelarian, entah itu minuman keras, entah itu obat-obatan. Nah, hadir orang-orang yang dulu pernah mengalami hal yang sama, tapi kemudian mereka Allah selamatkan ya dari dunia itu, dan kemudian mereka mengerti apa saja yang dibutuhkan bagi orang-orang yang kemudian sedang mengalami problem seperti itu. Nah, itu mereka jadi seperti menemukan mission in life-nya untuk menolong orang lain gitu. Nah, biasanya kalau kita-kita yang standar, seringkali malah nggak bisa melihat, karena kehidupan kita itu relatif lancar, aman. Kita jadi nggak bisa melihat, manfaat saya apa ya? Manfaat dari pengalaman saya ada nggak yang dibutuhkan orang lain gitu. Jadi ya mungkin seperti itu, Ndra. Jadi lebih ke arah, kalau tadi motivasi menurun, padahal kita nggak tahu ya, kita masih diberi kesempatan hidup dan harus mengumpulkan amal, maka visi yang ditambah. Ya semoga dengan visinya ditambah, maka nanti motivasinya akan bangkit lagi gitu, karena belum selesai tugasnya. Nggak ada pensiun kalau di dalam kacamata agama. Orang harus terus belajar dan beramal soleh hingga meninggal gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan berikutnya ya dari Teh Lita. Mungkin pertanyaan terakhir ya buat sesi hari ini ya. Ya. Karena sudah berkumandang azan zuhur. Baik, Indra Batu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimanakah cara bersabar tanpa kegelisahan? Dan bagaimana dengan sabar dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Mungkin kita bantu bacakan ayatnya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Shadaqallahul adzim. Gitu Pak, kurang lebih. Ya. Ya memang sabar itu bagian dari rahmat Allah gitu. Bagian dari rahmat Allah gitu. Dan kemudian tadi tentu orang-orang yang soleh ya mereka ya. Orang-orang yang soleh itu kan ya solihin ya. Bagian dari para solihin ya. Meskipun solihin pun tingkatannya ada lagi ya, yang di atasnya itu ada syidikin, ada syuhada, syidikin gitu kan ya. Tapi solihin itu tadi amal soleh itu kan dari kata solihin juga ya. Jadi prasyarat seorang solihin itu beramalnya pasti soleh gitu. Gitu kan. Mereka bisa bersabar dengan rahmat Allah, kemudian mereka bisa beramal sebagaimana yang Allah kehendaki gitu. Jadi mampu membaca, bisa membaca petunjuk, bisa membaca kehendak apa yang Allah kehendaki gitu. Nah, mereka bisa mematikan bisa mematikan dirinya untuk mengikuti kehendak Allah. Makanya aslama itu. Makanya agama Islam itu kan agama yang berserah diri. Kita meletakkan kehendak Allah di atas kehendak kita gitu. Jadi kadang-kadang yang kita kehendaki itu belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kita membunuh diri kita, artinya kehendak kita itu pasti di bawah kehendak Allah. Allah yang tahu yang lebih baik yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Nah, itu maksudnya kita menyerahkan bahwa kita mengikuti kehendak Allah saja dan Rasul-Nya. Ya. Nah, dikatakan dalam satu ayat, apabila Allah dan Rasul-Nya mengarahkanmu ke sesuatu yang memberikan kehidupan, maka ikutilah, gitu ya. Yang memberimu hidup, maka ikutilah. Jadi tadi aku menyeru, mengijabah, menjawab doa orang-orang yang apabila mereka berdoa kepadaku gitu kan. Maka hendaklah mereka memenuhiku, artinya menerima seruanku. Jadi sebenarnya tadi Allah mengijabah doa orang yang berdoa kepada Allah, tapi mereka harus mengikuti seruannya Allah. Jangan mengikuti seruan hawa nafsunya, gitu kan ya. Nah tentu kalau tadi bicara sabar itu, kalau sabar yang kita lakukan, itu bukan sabar yang sebenarnya. Itu ikhtiarnya kita, agar itu doa amal, agar Allah berikan kesabaran yang sesungguhnya. Makanya sesungguhnya sabar itu adalah pertolongan Allah, gitu kan ya. Tidaklah seseorang bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah.
Nah, ketika tadi kita menghadapi sesuatu yang kita tidak suka, kemudian kita hanya bisa menahan, gitu kan? Ya, semoga dengan kita berusaha menahan, Allah menganugerahi kita dengan kesabaran dari sisinya. Sebelum Allah kasih kesabaran, pakaian sabar dari sisi Allah, nggak akan mungkin kita bisa bersabar tanpa gelisah, gitu. Jadi kalau goncang, gelisah karena menahan sesuatu yang kita tidak sukai, itu perjuangan kita, itu doa kita kepada Allah. Ya Allah, saya mampunya hanya segini. Ya, nahannya sebentar, goncangnya besar, tiba-tiba meledak, gagal. Sekali diuji, gagal, meledak. Ya, cuman sekian detik bisa nahannya, udah gitu meledak, gitu ya. Lama-lama nanti makin jauh, makin jauh. Itu karena Allah yang hiasi dengan cara kita menahan. Jadi, sudah benar prosesnya bahwa kesabaran dari sisi kita pasti akan gelisah. Kenapa? Karena sabar itu kan seperti kita berperang lawan hawa nafsu kita ya. Ketika berperang dengan hawa nafsu, maka pasti ada goncangan. Gitu. Jadi ada konflik batin. Gitu. Karena si hawa nafsunya ngajak ke kiri, ya imannya mengajak ke kanan. Nah, biasanya orang sudah sholat, sudah baca Al-Quran, sudah bertaubat, lebih kerasa peperangannya. Sehingga merasa lebih buruk. Gitu kan. Kenapa ya dulu perasaan lebih sabar, nggak banyak konflik batin, nggak banyak masalah di dada itu ya. Sekarang itu, aduh udah ngaji, udah apa kok rasanya tuh makin menggebu-gebu. Gitu kan ya, hingga sampai sering kali dia kelepasan, dia merasa malu, nanti putus asa, akhirnya mau sholat juga malu. Ah, saya mah kayak orang munafik, ongkoh sholat, ongkoh ngaji, tapi masih kelakuan gini. Alam setan terus aja ngeprok-ngeprokin, biar dia putus asa kan. Padahal apa yang terjadi, kalau dulu dia nggak banyak goncangan, karena dirinya itu sepakat sama hawa nafsunya. Kata hawa nafsunya ke kiri aja, oke, katanya ikut. Nggak ada konflik batinnya. Begitu mulai sholat, mulai ngaji, udah mulai ngerti. Dadanya itu sudah mulai dihiasi oleh ilmu oleh Allah. Dia jadi ngerti, dia nggak suka sebenarnya. Ya, ketika diajak oleh hawa nafsu ke arah tertentu. Tapi si ilmunya, si tadi ya, kesabarannya, kemampuannya itu masih terbatas kan. Sehingga kayak orang tarik tambang gitu. Nah, tarik tambang itu ya orang perang lah ya di dalam dada itu. Goncangannya tuh lebih besar. Makanya nanti Allah turunkan gunung agar bumi itu diam gitu. Ya pasak bumi gitu. Gunung itu pengetahuan gitu. Jadi ketika kita sabar, kemudian sholat, Allah akan terus berikan pengetahuan agar si bumi itu tidak bergoncang. Jadi kalau di Al-Quran, orang-orang yang di dalam sholatnya daimun. Daimun itu konsisten. Jadi, yaudah sabar, tahan. Kalau nggak kuat, istighfar, sholat. Bertahan lagi, sabar. Ya itu sama dengan endurance kan. Jadi, melatih diri, ya kan. Tapi jangan kemudian kalau udah sabar, iyalah. Saya bisa sabar itu karena saya latihannya canggih nih. Ada metodenya loh untuk sabar. Jadi kalau mau latihan sabar begini, nggak akan bisa. Sabar yang sesungguhnya itu kita menahan sesuai yang kita mampu sambil berharap kepada Allah agar dianugerahi kesabaran yang sesungguhnya. Ya kan? Dengan Allah tancapkan gunung, buminya dikokohkan, ya kan, ilmunya terus ditambah sehingga ngerti persoalan. Dan dalam menghadapi segala sesuatu akan terus tenang tadi. Karena itu rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Gitu mungkin, Dra. Jadi itu proses dan bertahap akan hilang. Dan kadang-kadang kita nggak tahu itu hilangnya. Jadi kalau dulu misalkan pas marah, keluar kata-kata. Ya, pokoknya setiap kali disenggol sama orang, keluar kata-kata yang tidak baik. Atau marah, fisik, mukul-mukul, dan lain sebagainya. Bertahap, Allah kasih kesabaran, ledakannya itu semakin lama semakin berkurang. Gitu. Jadi dari yang tadi terlalu ekspresinya kelihatan ketika marah, lama-lama kalau sekarang pundung aja mungkin ya, atau tiba-tiba menghilang karena butuh uzlah gitu kan, atau lama-lama dia bisa menyerap ketika ada orang yang menyinggung dia,
kerasa tapi dia tidak mengekspresikan. Ya dia maafkan aja gitu kan. Kalau Rasulullah kalau marah kan mukanya rubah merah gitu. Jadi karena pakaian takwanya semakin Allah berikan semakin besar, semakin tadi tidak akan dengan mudah untuk tergoda mengikuti hawa nafsu gitu. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Silakan nanti diatur aja sesi yang terbaik. Tentu kajian Rabu kan inginnya bentuk yang paling optimal, paling bisa kita sama-sama rasakan manfaatnya ya. Nah nanti setiap awal bulan jika akan masuk sesi-sesi diskusi, satu ayat aja pembuka gitu ya. Satu ayat pembuka, sisanya kita diskusi. Nah juga saya lagi evaluasi apakah pertanyaan tertulis yang dikirimkan lebih baik atau lebih baik kita ngobrol gitu. Kayak tadi dengan Pak Mus lebih enak on the spot sebenarnya ya. Kalau dikasih pertanyaan tuh jadi saya kayak dosen ya, dikasih PR gitu. Nah seringkali kita jadi bedanya antara pertanyaan yang langsung dengan pertanyaan tertulis itu, yang menjawab pun seringkali berlebihan karena kita melakukan riset kan ya, kita baca dan ini. Jadi saya akan lebih senang untuk mengatakan bahwa prinsip Al-Quran itu nggak susah, yang susah menerapkannya gitu. Nah kemudian nanti kita bisa sharing, dan juga saya harus dalam posisi yang kalau saya nggak tahu, saya harus bilang nggak tahu kan. Gitu. Tapi kalau dikasih PR nanti, wah ini cari untuk kajian Rabu ya, akhirnya saya juga merambah kemana-mana. Ya bisa jadi itu bukan sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi di sini kan kita semua tidak ada yang lebih pandai, yang lebih yang lebih sudah sampai enggak gitu ya. Semua berjuang kok gitu kan ya. Yang penting adalah siapa yang lebih sering ingat Allah gitu. Jadi kalau godaan tuh setiap hari akan selalu ada, tapi siapa yang lebih cepat mengingat Allah dan kemudian mengikuti bacaan yang Allah berikan. Nah itu memang kita butuh sharing pengalaman di sisi itu gitu sahabat-sahabat. Jadi sebaik-baik orang ya yang paling banyak istighfar gitu kan. Bukan yang paling pandai ilmunya gitu, tapi yang paling banyak istighfarnya. Karena justru di balik istighfar Allah akan berikan banyak rizki. Rizki ilmu, rizki pengetahuan, rizki penguatan. Jadi bahan baku kekuatan kita itu dibangun atas dasar kelemahan demi kelemahan yang kita rajin menyetor ke Allah. Sehingga Allah gantikan hal-hal yang kita tidak mampu tadi dengan kekuatan dari sisi Allah. Nah itu istighfar itu menyetorkan itu. Ya Allah saya udah ngaji, udah sholat, tapi masih susah, masih sering ikuti hawa nafsu, masih kalah aja di yang bagian ini, masih sering merasa bosan, masih sering ya tadi tidak istiqomah dalam beramal. Itu yang harus sering kita setorkan. Ya, istighfar itu menyetorkan hal-hal yang masih belum baik kepada di diri kita, justru agar Allah ganti. Jadi saya sih punya keyakinan kalau orang hari ini tampak lebih kuat, itu karena dia lebih pandai menyetorkan kelemahannya kepada Allah. Sehingga Allah yang kemudian mengganjar dengan memperkuat dirinya dengan bahan baku kebaikan yang di sisi Allah. Gitu kan ya. Nah, kuncinya hanya itu sahabat-sahabat gitu kan ya. Bukan nambah bacaan, enggak gitu. Bacaan itu akan mudah bagi orang yang kemudian hatinya itu Allah perbaiki. Gitu kan. Nah, jadi sesi sharing itu lebih ke arah sana, sahabat-sahabat. Jadi semoga dengan sharing tadi kita bisa saling belajar dari sisi oke lah ayatnya begini, kaidahnya kita udah ngerti, tapi rasanya waktu itu menerapkan ayat itu gimana sih? Ya, kok rasanya kayak mau putus asa, rasanya kok tidak enak, ya kan? Apakah rasa itu harus diikuti atau rasa itu dari hawa nafsu? Kalau diikuti malah bahaya, gitu kan ya? Nah itu yang kita bisa sama-sama sharing di sana gitu. Pengalaman-pengalaman yang tidak terlihat justru ya. Nah, karena yang membedakan kan orang bisa melihat gerakan lahiriah, tapi yang paling menentukan di dalam menghadapi kehidupan itu gerakan batiniah, gerakan hati. Berapa berharapnya, berapa fakirnya, berapa hancur rasa yang ada di dalam dadanya, yang kemudian dengan
Rasa hancur itu dia tidak mengikuti hawa nafsu untuk putus asa, tapi menyerahkan lagi ke Allah. Nah, itu sesuatu yang penting untuk di-sharing sebenarnya. Karena kalau enggak, nanti orang frustasi belajar agama itu kan. Kok makin belajar agama, makin merasa jelek. Iya, karena makin perang. Kalau ilmunya sudah lebih kuat, ya, akalnya sudah lebih cerdas, hawa nafsunya akan tunduk. Ya, tidak akan segoncang hari ini. Tapi kalau hari ini ya katakanlah sama kuat. Gitu kan, antara ilmu agama, akal agamanya dengan hawa nafsunya masih sama kuat. Jadi ya kadang menang, kadang kalah. Ya akhirnya kayak nggak maju-maju gitu ya, belajar agama itu kok diam di tempat kan. Nah, hal-hal itu yang kita penting untuk menjadi motivasi agar kita tahu itu siklus tahap yang natural akan dihadapi oleh setiap orang. Baik, alhamdulillah, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Ya, jika memang model seperti ini dianggap lebih baik, lebih bermanfaat, silakan nanti diatur saja oleh Indra ya, seperti apa yang paling pasnya gitu. Saya ikut aja sebenarnya. Jadi formatnya kita uji coba boleh, kalau nggak enak kita ganti lagi formatnya sampai kajian Rabu itu pengennya tidak satu arah. Memang lebih banyak begininya begitu. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.